Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita setelah kita liburan hari raya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita di tema 8 Prajamuda Karana. Kita masuk ke subtema 3, aku suka bertualang. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum dimulai silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian membaca terlebih dahulu di buku kalian di halaman 112. Nah, pada 112 ini ada bacaan, silahkan baca terlebih dahulu. Oke, langsung kita lanjutkan. Setelah kalian membaca halaman 112 di buku tema 8, kita lanjutkan. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Nah, semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, tadi coba kita perhatikan di gambar tadi. Ini ada rambu-rambu. Rambu-rambu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada seperti ini juga ya. Oke, kita cari tahu arti dari rambu-rambu tersebut. Nah, tadi kita lihat ada ini, ada rambu-rambu S di coklat merah ini. Nah, tanda di samping berarti berarti kendaraan dilarang berhenti. Nah, tanda seperti ini kendaraan dilarang berhenti. Jadi harus jalan terus. Nah, kemudian yang kedua ada tanda seperti ini, ada gambar P kemudian dicoret merah. Nah, tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Berarti di situ dilarang untuk parkir ya. Jadi tidak boleh parkir di situ. Harus parkir di tempat lain. Nah, yang ketiga ada garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Nah, itu ya, garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Nah, garis hitam dan putih tersebut disebut sebagai biasanya zebra cross ya. Ini garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan ini disebut biasanya dikenal dengan zebra cross. Nah, pada ini adalah tempat untuk menyeberang ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai. Nah, itu bisa kalian tulis di sini. Oke, kita cari tahu ya.
Nih, coba perhatikan, tadi kita sudah melihat ada gambar ini S, ada gambar P dicoret ini, ada lampu-lampu seperti ini, ada merah, kuning, hijau, ada ini rambu-rambu seperti ini. Nah, Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan lalu lintas ya, atau peraturan di jalan ya. Nah, Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Nah, ini namanya tabel turus ya. Ini ada turusnya ini. Nah, ada bendera warna merah. Nah, banyak bendera yang ditemukan. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 turus. Nah, bila ditulis dalam lambang bilangan seperti ini 4. Nah, tadi kan berarti 4 jumlahnya. Ini turusnya ada 4. Kemudian ada bendera kuning. Bendera kuning kita hitung turusnya 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima ini dicoret ini. Yang kelima ini setelah setiap angka 5 kita coret biar mudah menghitungnya. Jadi ini 5 ditambah 2, 5, 6, 7. Nah, bila ditulis dalam lambang bilangan berarti angka 7. Ada lagi bendera warna hijau. Bendera warna hijau. Ini ada, kita lihat turusnya ada 3. Nah, turusnya ada 3. 1, 2, 3. Berarti bila ditulis dalam lambang bilangan maka angka 3. Oke, kita lanjutkan. Laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Nah, ini tadi, kalau ini tadi masih dalam tabel turus. Nah, kemudian kita rubah ke dalam diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Nah, ini tadi bendera warna merah jumlahnya ada 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini diagramnya, ini namanya diagram batang ya. Diagramnya ini menunjukkan di angka 4 ya. Kemudian bendera warna kuning. Tadi jumlah bendera warna kuningnya ada 7. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi harus lurus dengan angka 7 ini. Jadi di sini ya, warna kuning. Kemudian bendera warna hijau tadi ada 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3, berarti di garis ini. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa bendera warna hijau jumlahnya ada 3. Nah, udah bisa ya anak-anak tentang banyak menghitung di diagram batang ya. Ini ya, kalau batangnya, kalau jumlahnya ada 4 berarti ini diagram batangnya ini menunjukkan di angka 4. Kalau jumlahnya 7 ini berarti di angka 7. Kalau jumlahnya 3 di angka 3. Kalau jumlahnya 2 berarti nanti di angka 2. Misalnya kalau ada warna lain, nah berarti diagramnya seperti ini kalau 2. Sampai di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Ini tentang mewawancarai teman kalian. Nah, ini seharusnya mewawancarai teman kalian ya. Nah, karena kalian daring ya, ini tidak bisa. Ini sebagai contoh saja. Contoh saja, misalnya teman kalian mewawancarai 10 teman kalian. Nah, dari 10 tadi siapa yang sudah tahu tanda ini, yang sudah mengetahui tanda seperti ini. Nah, kita ambil contoh saja, misal yang sudah mengetahui rambu-rambu dilarang parkir ini ada 8. Yang mengetahui dilarang berhenti ada 10. Yang mengetahui lampu lalu lintas ada 6. Nah, ini kita bentuk ke diagram batang seperti tadi. Nah, berarti yang mengetahui dilarang parkir tadi ada berapa tadi?
ada 8. Berarti ini batangnya ada sampai ke angka 8. Angka 8 sini. Nah, berarti ini dari sini sampai ke sini di angka 8 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seharusnya angka 8 ya ini ya. Oh ya, ini satunya ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke. Yang kedua tadi dilarang berhentinya ada 10, berarti yang di 10 berarti di angka yang paling atas ini ya. Ini 10-nya di sini ya, ini kurang ke atas ini. Terus yang sudah mengetahui rambu-rambu ini ada 6 ya tadi ya. Berarti angka 6 ini ya. 1 2 3 4 5 6 berarti di sini ya. Sini lurus ini. Itu ya cara menghitung atau cara menggunakan diagram batang ya. Kita lanjutkan. Ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil dan motor. Ada juga sepeda dan bus. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar apa ini? Bus ini ya, gambar bus. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Nah, ini diberi gambar bunga-bunga dan pohon ya, agar lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis ya. Hiasannya ada yang berbentuk titik dan berbentuk garis. Nah, ini contoh. Ini adalah contoh hiasan berbentuk titik-titik ya anak-anak ya. Ini titik-titik, ini banyak titik-titiknya. Nah, ini juga titik-titik-titik. Titik-titiknya banyak. Kemudian ada hiasan berbentuk garis. Nah, hiasan berbentuk garis seperti ini bentuknya. Ini ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya ini. Nah, ini gambar ikan ini juga ada banyak sekali garis-garisnya ya. Ada garis-garisnya. Nah, udah jelas ya anak-anaknya. Tadi hiasannya ada titik-titik dan garis-garis. Nah, cobalah kamu menghias gambar bus di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Nah, ya, contoh ini dikasih titik-titik seperti ini ya. Titik. Kemudian kita kasih garis. Nah, ini garis red, garis-garis ini ya. Ada garis-garis. Nah, oke. Itu tadi di pembelajaran 1. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, kita lanjut di pembelajaran 2. Nah, mengenal budaya Indonesia. Nah, di sini ada gambar pakaian adat ya, yang ada di Indonesia. Banyak sekali ternyata. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Nah, bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Oke, kita ulangi anak-anak. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Nah, keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan
dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Nah, ini pita yang dicengkram burung Garuda ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Nah, ini contohnya ya. Contoh keberagaman. Nah, dalam keberagaman kita juga harus menghormati perbedaan. Ini misalnya Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Contohnya lagi, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Ini contoh menghargai perbedaan ya. Misal lagi, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Ini adalah contoh-contoh menerima dan menghormati perbedaan ya. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, ataupun berbeda pendapat. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Nah, berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan dan berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Nah, ini contoh sikapnya. Bermain dengan semua teman itu berarti menghormati perbedaan atau tidak. Nah, kalau menghormati kita kasih tanda centang. Menolak pendapat orang lain itu berarti tidak menghargai perbedaan, kasih tanda silang. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Nah, ini berarti tidak menghargai perbedaan. Memberi kesempatan teman untuk beribadah, ini contoh sikap menghormati perbedaan, kita kasih tanda centang. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda, ini berarti menghargai perbedaan. Oke, kita lanjutkan. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu ketahui. Contoh, ketika sedang mengerjakan tugas kelompok, pada waktu sholat telah tiba, aku dan temanku yang beragama Islam melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Sementara temanku yang beragama Kristen menunggu di ruang tamu karena menghargai perbedaan agama kami. Nah, ini contohnya. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun.
Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi agak licin ya. Menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Nah, ini contohnya. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini ada lampu seperti ini, ada seperti ini, seperti ini. 3 rambu ini apa sih artinya? Nah, kita cari tahu ya. Nah, ini kalau ada mobil di sebelahnya ada gambar warna hitam ini, berarti ini adalah artinya jalan. Artinya apa ini? Nah, kita cari tahu yang pas. Nah, ini yang pas ini. Ini adalah daerah longsor ya. Yang kedua, P dicoret ini tadi. Ini gambar apa tadi? Ya, gambar artinya dilarang parkir. Nah, terus ini ada mobil tapi ada garisnya seperti ini. Ini berarti apa artinya? Artinya adalah jalan licin ya. Ini jalan licin artinya. Kemudian ada S dicoret ini, berarti tadi dilarang berhenti. Nah, ada lagi yang seperti ini tadi. Ini artinya adalah jalan berkelok-kelok. Nah, artinya arti dari rambu-rambu ini. Menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Nah, agar pengguna jalan mengetahui kondisi jalan yang akan dilalui dan lebih berhati-hati. Indonesia memiliki macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor, ada juga yang menyebut gobak saja. Nah, permainannya seperti ini. Nah, untuk cara bermainnya bisa kalian baca di buku kalian halaman 126 dan 127. Nah, bisa kalian baca sendiri ya cara bermain gobak sodor ini anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke, demikian ya anak-anaknya yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga mudah dipahami ya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.